Kita beralih ke informasi lain pemirsa, satu warga lansia korban banjir di perumahan Kodam 3 Makassar, Sulawesi Selatan langsung dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami stroke saat berada di pengungsian. Korban banjir bernama Hamid berusia 80 tahun ini sudah bertahan di lokasi pengungsian di Masjid Ar-Rahman selama 3 hari. Hal itu dikarenakan rumah pribadinya terendam banjir semenjak hujan deras mengguyur kota Makassar beberapa hari terakhir. Petugas medis melakukan pemeriksaan kesehatan kepada para pengungsi yang rata-rata mengalami kelelahan akibat kurang tidur. Dari hasil pemeriksaan, pengungsi anak-anak dan lansia mengeluhkan demam, gatal-gatal, serta sakit kepala. Dan terpantau hingga Senin siang hari ini, hujan masih mengguyur kota Makassar. Dari data BPBD, Makassar tercatat 2.075 jiwa mengungsi di 28 titik pengungsian yang tersebar di 3 kecamatan di Makassar. Empat kecamatan di Makassar menjadi wilayah paling terdampak banjir. Bahkan di perumahan Antang, Kecamatan Manggala, ketinggian air mencapai atap rumah warga. Untuk mengetahui kondisi terbaru di Makassar, kita sudah terhubung dengan rekan kami, ada Syamsul Ma'arif yang sudah berada di lokasi. Selamat siang Syamsul. Silakan dengan laporan Anda. Ya, saat ini saya sedang berada di lokasi banjir di Kecamatan Manggala, Makassar, dan baru saja hujan di tempat kami membarkan saat ini reda. Ini yang menjadi salah satu kekhawatiran warga korban banjir karena hampir tiap hari hujan terus mengguyur kota Makassar dan inilah menyebabkan banjir yang menggenangi rumah warga bahkan sampai ketinggian mencapai atap rumah warga. Dan untuk wilayah kota Makassar secara keseluruhan ada lebih dari 1.000 warga yang saat ini sudah yang menjadi korban banjir. Mereka ini berasal atau berada di 3 kecamatan, yakni di Kecamatan Panakukang, Kecamatan Miring Kanaya, dan Kecamatan Manggala di lokasi kami mengabarkan saat ini. Dan khusus untuk di tempat ini, di perumahan Perumnas Antang, RW 8 dan RW 10, di sini memang yang menjadi salah satu lokasi yang terdampak paling parah banjir terjadi saat ini. Ada sekitar 55 kepala keluarga untuk di RW 8 Makassar yang terpaksa harus mengungsi ke sejumlah wilayah karena rumah mereka dari pantauan kami memang terdampak sangat parah. Ketinggian banjir ini mencapai atap rumah mereka. Mereka terpaksa harus melakukan pengungsian di sejumlah wilayah, diantaranya di Masjid Al-Mutakin. Di sana ada sekitar 22 kepala keluarga yang sudah beberapa hari ini terpaksa tertahan di masjid akibat mereka tidak bisa lagi menempati rumah mereka. Namun masih ada beberapa warga juga yang memilih untuk tetap bertahan di rumah mereka dengan alasan mereka ingin menjaga harta benda mereka. Karena memang yang menjadi salah satu kekhawatiran warga ketika rumahnya dibiarkan kosong, mereka mengkhawatirkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab datang untuk mengambil harta benda yang tertinggal tanpa ada penjagaan. Dan di sini selain dari tim SAR gabungan, ada tim SAR dari Brimopolda Sulawesi Selatan, kemudian dari Marinir Angkatan Laut, BPBD setempat, dan relawan-relawan ormas lainnya yang bersiaga di tempat ini untuk melakukan proses evakuasi. Karena saat ini di perumahan Perumnas Manggala ini masih banyak warga yang memilih untuk tinggal di tempat mereka. Dan memang dari perakiraan BMKG menunjukkan bahwa untuk tanggal 23 atau hari ini diperkirakan wilayah kota Makassar dan sekitarnya masih rawan untuk hujan sedang hingga berat. Dan jika bisa dilihat saat ini tim relawan baik dari TNI, Polri, dan SAR gabungan masih melakukan distribusi bantuan logistik kepada para korban banjir yang masih tertahan dan juga yang berada di rumah mereka maupun di lokasi-lokasi pengungsian. Karena selain bantuan logistik, tentunya para pengungsi yang saat ini berada di sejumlah titik pengungsian, mereka sangat rentan untuk terserang penyakit, diantaranya penyakit pencernaan, pernafasan maupun gangguan pencernaan seperti itu.
Dan memang di sini juga sudah ada tim kesehatan yang sengaja disiapkan atau disiagakan untuk menjaga kondisi kesehatan para warga yang saat ini sangat rentan. Tadi kami juga menyaksikan bagaimana proses jalannya evakuasi warga dengan menggunakan perahu karet. Dari belakang saya ini di sana adalah RW 8 yang menjadi salah satu lokasi yang paling parah dalam banjir kali ini. Informasi dari warga, banjir pada saat ini memang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan kemarin kami sempat ke sini dan dari pantauan kami pagi tadi ketinggian air bertambah sekitar 20 cm. Jadi di sini juga ada sebuah tiang listrik yang berisikan tanda-tanda ketinggian air dan di situ sudah hampir mencapai diameternya sekitar 180 cm ketinggian air yang terlihat dari pinggir jalan raya. Dan meskipun ketinggian air cenderung meningkat, namun tentu saja tim SAR gabungan masih terus bersiaga di tempat ini. Warga juga masih ada di tempat-tempat pengungsian. Mereka tentunya sangat berharap bantuan dari pemerintah setempat untuk terkait dengan kebutuhan logistik, obat-obatan maupun bantuan-bantuan tenaga seperti itu untuk membantu proses jalannya evakuasi. Ada 4 perahu karet yang berada di belakang saya, tentunya perahu-perahu karet ini yang nantinya akan digunakan oleh tim SAR gabungan untuk melakukan proses evakuasi. Selain di tempat ini, memang di Kecamatan di Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Panako, kondisinya hampir sama. Tim SAR gabungan masih terus berupaya untuk melakukan proses evakuasi. Tidak hanya warga yang sehat saja evakuasi, namun ada juga beberapa warga yang terpaksa harus dievakuasi ke rumah sakit karena kondisi kesehatan yang sudah tidak memungkinkan. Dan saat ini sudah kembali mulai turun hujan. Kondisi ini terus terjadi di wilayah Kota Makassar. Inilah yang menjadi salah satu penyebab sulitnya air banjir kali ini surut, karena hampir setiap saat wilayah Kota Makassar diguyur hujan sesuai dengan prediksi dari BMKG bahwa wilayah Makassar dan sekitarnya untuk hari ini potensi hujan ringan hingga lebat. Nah, selain di Makassar, Sulawesi Selatan, ada belasan wilayah kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang terdampak cuaca buruk saat ini, seperti di Kabupaten Maros, kemudian Kabupaten Goa, Kabupaten Sopeng, Pinrang, Sengkang, dan sejumlah kabupaten kota lainnya. Baik, itu dulu laporan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih Samsul Ma'arif, informasinya langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.